Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama kelas kita. Bersama kelas kita belajar lebih menyenangkan, mengasihkan, serta tidak membosankan. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang berkomunikasi menggunakan saya dan cermin. Tahukah kamu, teman-teman, ternyata pada zaman dahulu para pahlawan itu menggunakan cermin dan memanfaatkan cahaya untuk berkomunikasi. Cahaya yang diperoleh dari sinar matahari itu nanti akan dipantulkan menggunakan cermin kepada si penerima pesan. Nah, pada zaman sekarang sudah lebih modern lagi, yaitu menggunakan lampu atau senter. Nah, hal ini juga masih dipakai zaman sekarang, yaitu di kapal-kapal besar mereka menggunakan lampu khusus yang dimana lampu itu nanti bisa dikedip-kedipkan. Nah, nanti itu akan membuat pola dan membuat kode, dimana sebelum berkomunikasi dari ketiga contoh ini mereka harus membuat kesepakatan dulu tentang sandi yang akan digunakan dalam berkomunikasi menggunakan cahaya. Nah, teman-teman, pemanfaatan sifat cahaya untuk berkomunikasi, banyak sekali sifat-sifat cahaya, namun ada beberapa yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi menggunakan cahaya. Yang pertama adalah sifat cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening, dan yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Ketiga hal ini adalah sifat cahaya yang bisa digunakan untuk komunikasi menggunakan cermin. Yang jelas, cahaya dari sinar matahari yang diterima di cermin akan dipantulkan untuk diberikan kepada si penerima pesan. Nah, dalam pengiriman pesan tersebut, cahaya yang diberikan akan merambat lurus, tidak bisa berbelok atau melengkung, tidak bisa, lurus. Nah, karena lurus, maka karena cahaya tidak bisa menembus benda yang tidak bening, maka saat merambat lurus, saat mengirimkan pesan harus tidak ada penghalangnya. Nah, misal teman-teman sedang mengirimkan pesan cahaya ini, ternyata di depan teman-teman ada pohon, atau ada tembok, atau ada rumah, atau ada gunung. Nah, hal itu menyebabkan cahaya tidak akan bisa sampai kepada si penerima pesan, sehingga harus dihilangkan penghalangnya karena cahaya merambat lurus dan hanya bisa menembus benda bening. Teman-teman, cermin yang digunakan ini hanya cermin datar ya, karena memiliki sifat yang khusus. Nah, seperti ada pada gambar ini. Yang pertama, bayangan benda tegak dan semu. Nah, ini adalah gambar ketika teman-teman bercermin ya. Yang kedua, besar dan tinggi bayangan sama dengan besar dan tinggi benda sebenarnya. Tingginya sama, besarnya sama gitu ya. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangannya, jaraknya pun sama. Nah, yang terakhir adalah bagian kiri pada bayangan merupakan bagian kanan pada benda dan sebaliknya. Nah, berbalik ya kalau kiri kanannya. Oke, selanjutnya teman-teman, ayo mencoba. Nah, teman-teman bisa mencoba kok. Tentang bagaimana sih cara berkomunikasi menggunakan cahaya. Nah, ini teman-teman cukup menyiapkan cermin saja. Yang pertama, teman-teman bisa membentuk kelompok, atau mungkin jika dilakukan hanya 2 orang juga bisa ya. Yang pertama, sekali lagi siapkan cermin, kemudian bentuk kelompok dan bersiap untuk mengirimkan pesan. Namun sebelum mengirimkan pesan, teman-teman harus membuat kesepakatan dulu tentang nanti bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi menggunakan cahaya itu bagaimana, sandinya bagaimana. Mungkin bisa menggunakan sandi Morse teman-teman, dikombinasikan dengan sandi Morse yang biasa kita pakai di kepramukaan ya. Misalkan gini, teman-teman pengen ngirim huruf A. Nah, itu nanti cahaya yang dipantulkan bisa ditutup atau dikedipkan sebentar dan lama. Karena huruf A dalam Morse kan biasanya prit prit gitu kan. Maka cahaya yang pertama dikedipkan sebentar, klip gitu,
terus yang cahaya keduanya agak lama, setelah itu selesai. Nah, kalau untuk ke huruf berikutnya maka diberi jarak sebentar untuk huruf berikutnya dan seterusnya, sehingga teman-teman nanti bisa membaca apa sih yang dikirimkan oleh si pengirim pesan. Nah, si penerima bisa menerima dan memahami, sehingga nanti bisa bergantian, bisa membalas pesan tersebut. Nah, itu bagaimana caranya untuk berkomunikasi menggunakan cermin dan cahaya. Nah, itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan nanti ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ternyata mudah ya kalau mau belajar, dan semoga teman-teman tetap sehat ya. Jadi penting sekali pada saat ini teman-teman untuk menjaga kesehatan supaya belajarnya tetap semangat gitu ya. Bersama kelas kita belajar menjadi menyenangkan, mengasihkan serta tidak membosankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.